Bab 23. Mas Rian sepertinya emosi saat mendengar penuturanku menjelaskan ucapan Mbak Risma dengan berlebihan menurutku. Iya mas, memang benar aku mengatakan itu semua karena memang kenyataannya juga seperti itu bukan? Dia telah berani menggoda kamu mas, padahal kamu itu calon suamiku. Mbak Risma berkata tetap dengan persepsi dia. Sudah diam kamu Risma, jangan terus-menerus menyalahkan orang lain atas kesalahanmu yang kamu buat. Mas Rian marah, ia menyalahkan sikap Risma yang kasar sama aku. Mas, kok kamu malah nyalahin aku terus sih? Aku tidak akan berbuat seperti ini jika kamu memberi perhatiannya sama aku, Mas. Namun, kamu malah memberikan perhatian lebih sama perempuan ini. Kamu gak adil, Mas, sama aku. Aku cemburu, Mas. Makanya aku berbuat seperti ini sekarang. Jangan pernah kamu nyalakan aku, Mas. Justru kamu yang membuat aku melakukan semua ini, Mas. Ucap Mbak Risma membalikan semua ucapan Rian. Mereka berdua malah saling menyalahkan satu sama lain. Aku yang menjadi target pembicara, mereka hanya terdiam, memperhatikan keduanya sedang beradu mulut. Bukan maksud aku untuk membiarkannya, hanya saja belum ada waktu yang pas untuk memulai pembelaanku. Sekarang begini saja ya Risma, kalau kamu memang masih mau hubungan kita tetap berlanjut, kamu silahkan pulang, kamu juga jangan sampai mengganggu kehidupan Salma lagi. Karena dia memang tidak bersalah dalam hal ini. Mas Rian memberikan solusi untuk Mbak Risma supaya dia tidak lagi menggangguku. Oke, aku akan pergi dari sini serta tidak akan mengganggu perempuan ini lagi. Asal kamu juga berjanji mas, kalau kamu juga tidak akan menemuinya lagi. Bagaimana, adil kan? Tanya Risma kepada Mas Rian. Kamu tidak perlu mengatur apapun terhadapku, Risma. Bukankah kamu tahu kalau aku tidak pernah mempunyai perasaan apapun sama kamu? Namun, kamu tetap memaksakan kehendakmu supaya aku mau bertunangan denganmu. Aku telah menuruti keinginanmu, Risma. Tapi kenapa kamu tidak mau menurutkan keinginanku? Bukankah kita pernah membuat kesepakatan untuk semua ini? Kamu pernah bilang kalau kamu tidak akan melarangku untuk dekat dengan siapapun. Yang penting aku mau bertunangan sama kamu, iya kan? Tapi kenapa kamu sekarang malah bersikap seperti ini, Risma? Mas Rian menanyakan alasan Risma melakukan semua ini padaku. Padahal mereka sudah sepakat kalau Risma tidak akan melarang Mas Rian untuk dekat dengan siapapun. Namun kenyataannya Mbak Risma berani sampai berbuat kasar kepada teman dekatnya Mas Rian, yaitu aku. Mas, gak bisa begitu dong. Aku ini tunangan kamu, apapun yang mau kamu lakukan harus menurut semua keinginanku. Kamu gak boleh semau sendiri. Mbak Risma mengingatkan Mas Rian kalau dia itu adalah tunangannya. Apa benar kalau si Salma ini selingkuhannya Anda? Bu Sari bertanya kepada Mas Rian langsung. Memangnya kenapa bu? Kok ibu ikutan kepo juga sih? Walaupun aku dan Salma menikah, gak ada salahnya kan? Saya duda sedangkan Salma janda. Apalagi sewaktu sekolah dulu aku sempat mengejar-ngejar dia. Namun aku ditolak Salma. Tapi mungkin ini adalah kesempatan untuk kami bersatu. Setelah kami berstatus duda dan janda. Mas Rian menjawab pertanyaan Bu Sari. Ia memberitahu Bu Sari dan Risma kalau dulu ia pernah aku tolak. Jadi maksud kamu mau CLBK mas? Risma bertanya lagi. Kalau memang ini yang terbaik, pasti akan aku lakukan. Apalagi Salma adalah orang yang selalu ada di hati. Sahut Mas Rian. Rupanya Mas Rian masih menyimpan perasaannya sampai saat ini. Aku tidak menyangka. Padahal waktu sudah berlalu begitu lama. Namun perasaan Mas Rian terhadapku tidak pernah sirna. Apa ini yang namanya cinta sejati? Kenapa aku dulu menolak cintanya? Padahal dia orang yang sangat bertanggung jawab. Sedangkan orang yang pernah berstatus suamiku, ia tidak pernah peduli kepadaku. Hatinya malah beralih ke perempuan lain. Mas, jadi kamu masih menyimpan rasa terhadapku, Mas? Aku bertanya kepada Mas Rian tentang perasaannya itu. Iya, Salma. Aku masih sangat mencintai dirimu. Namamu di hatiku ini tidak pernah berubah posisinya. Walaupun dulu aku sempat memiliki seorang istri, tetapi style yang dimiliki dia itu mirip banget dengan kamu. Jadi bukan kamu yang memanfaatkan situasi ini karena wajah kamu mirip sekali dengan istriku.
Tetapi istriku yang wajahnya mirip dengan dirimu, Salma, kamu yang duluan aku kenal sebelum almarhumah istriku. Jadi semua persepsi tentang kamu yang tadi si Risma katakan itu salah besar. Si Risma saja yang sok tahu tentang masa laluku. Mas Rian panjang lebar menjelaskan kalau dia masih berharap besar padaku. Jadi maksud Mas Rian, kalian ini sebenarnya memang pernah saling suka sewaktu masih di sekolah. Jadi sebenarnya Mbak Aisyah di hatimu merupakan bayang-bayang perempuan ini. Mbak Risma menegaskan ucapan Mas Rian tentang hubungan kami di masa lalu. Sepertinya Mbak Risma belum sepenuhnya percaya dengan ucapan Mas Rian barusan. Jadi ia mempertegas ucapan tunangannya itu. Suasana saat ini kami menjadi tontonan warga sekitar sebab keributan yang ditimbulkan berada di tempat umum. Hingga membuat aku malu menjadi tontonan seperti ini. Lebih tepatnya aku yang bertepuk sebelah tangan. Jadi aku minta sama kalian semua hargai Salma. Dia perempuan baik dan juga solehah. Hanya laki-laki begolah yang rela menyia-nyiakan dia. Mas Rian meminta mereka supaya mereka bisa menghargai aku. Jadi sudah jelas kan sekarang kalau aku bukanlah pelakor atau perebut tunangan orang seperti yang Mbak Risma bicarakan tadi. Aku murni dicintai oleh Mas Rian, bukan mengejar-ngejar atau menikung hubungan orang. Aku memberi penegasan kepada mereka kalau aku bukan perempuan seperti yang mereka pikirkan. Aku berkata sedikit jumawa sebab merasa dongkol dengan semua yang mereka tuduhkan padaku. Aku sengaja berkata seperti itu biar semua orang tahu kalau aku adalah perempuan baik-baik. Tetap saja kamu itu pengganggu hubunganku, Salma. Kamu adalah perempuan perusak hubunganku, ucap Mbak Risma. Risma, sudah aku peringatkan. Kalau kamu jangan berkata kasar terhadap Salma, tetapi kamu masih saja seperti itu. Lebih baik sekarang kita sudahi saja hubungan kita yang hanya bertepuk sebelah tangan daripada kamu terus-menerus meneror Salma. Lagian aku juga tahu kalau sebenarnya kamulah yang hanya menginginkan harta bendaku. Aku juga tahu itu. Kalau kamu itu masih berhubungan dengan orang lain, kamu tidak setua dengan hubungan pertunangan kita. Aku memang tidak bertindak, tetapi bukan berarti aku tidak akan bertindak. Mungkin ini saatnya yang tepat buat aku memutuskan hubungan kita. Risma, silahkan kamu setia dengan pacarmu, jangan lagi memanfaatkan orang lain demi diri sendiri. Mas Rian panjang lebar menceritakan kalau dia ingin hubungannya kandas dengan Mbak Salma. Maksud Mas apa? Mas ingin memutuskan hubungan kita? Mas juga dengar dari mana kalau aku punya laki-laki lain dan hanya ingin memanfaatkan kekayaanmu? Mbak Risma bertanya kepada Mas Rian tentang kelanjutan hubungan mereka. Sepertinya Risma kaget saat mendengar ucapan dari Mas Rian yang seperti itu. Jangankan Risma, aku juga sangat kaget mendengarnya saat sedang dalam suasana yang menegangkan begini datang lagi satu orang yang akan menambah suasana menjadi tambah kisruh. Bu, sedang apa di sini? Katanya ibu tadi mau pergi ke warung, kok ibu malah nongkrong di sini? Memangnya sedang ngapain? Aku tungguin ibu buat makan bareng loh bu. Tapi ibunya nggak datang-datang, makanya aku susul. Mas Arya bertanya kepada Bu Sari, kenapa Bu Sari tidak segera kembali ke rumahnya. Loh, kamu juga ada di sini, Salma? Apa kamu juga tinggal di komplek ini? Tanya Mas Arya kepadaku. Iya benar Arya, si Salma ini tinggal di komplek ini, makanya ibu belum pulang sebab ibu sedang menanyakan sertifikat rumah kamu. Bu Sari yang malah menjawab pertanyaan Mas Arya yang sengaja ditujukan kepadaku.